Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu tim penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Asih Widyastuti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2024 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 24003925207763. Saya akan melakukan video pembelajaran di SMA Prawira Marta Kartasura kelas 1 dengan materi ajar konsep dasar geografi. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat, luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Agar lebih hikmat lagi, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Kita nyanyikan bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih, silahkan. Sebelum kita kembali ke materi, Bu Asih mau bertanya, apa itu geografi? Ada yang tahu geografi itu apa? Apa itu geografi, Nak? Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, termasuk lokasi dan karakteristik fenomena di permukaannya, serta hubungan antara manusia dan lingkungannya. Geografi juga mengkaji bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, terima kasih. Yang kedua, mengapa penting bagi kita mempelajari geografi? Ada yang tahu? Silakan. Ya. Apa Mbak Intan? Menurut saya ada 5 alasan mengapa penting mempelajari
memastikan tingkat kepedulian terhadap bumi. 5. Dan juga untuk menjadikan pribadi yang berpikir kritis. Iya, terima kasih. Untuk menambah semangatnya lagi, mari kita melakukan ice breaking. Silahkan berdiri. Ya, sebelum ke pembelajaran agar lebih bersemangat lagi. Ayo, kita coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Nah, terima kasih. Semoga tambah semangat ya hari ini. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mencari berbagai informasi atau sumber melalui kerja kelompok atau berdiskusi. Nah, ini yang pertama, materi pembelajaran kita hari ini adalah konsep dasar geografi. Apa itu konsep dasar geografi? Yaitu mempelajari fenomena geosfer di permukaan bumi dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Fenomena geosfer ada berapa? 4. Sebutkan. Atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Ya. Terus konsep dasar geografi yang pertama ada lokasi, jarak, keterjangkauan, dan pola. Ada 10 ya? Ya. Yang kelima morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi, diferensiasi area, 10 keterkaitan ruang. Selanjutnya aspek geografi, ada aspek fisik dan sosial. Kalau aspek fisik meliputi fenomena alam seperti iklim, bentuk muka bumi, jenis tanah, dan hidrologi. Yang kedua aspek sosial, aspek aktivitas manusia, budaya, dan prinsip-prinsip geografi. Ada prinsip persebaran, interrelasi, deskripsi, dan kronologi. Selanjutnya pendekatan geografi ada 3. Pendekatan keruangan atau spasial, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Nah, selanjutnya ini gambar fenomena apa ini? Banjir. Terus yang kedua kebakaran hutan. Setelah kalian melihat gambar ini, apa yang kalian istilahnya berikan solusi atau tanggapan mengenai fenomena yang terjadi di atas? Contohnya mitigasi bencana sesudah atau sebelum terjadinya bencana tersebut. Silahkan, ada yang bisa menjawab? Oh ya, Mbak Devina. Sebelum terjadinya bencana kebakaran hutan, Ya. yang pertama pencegahan, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dapat memicu kebakaran hutan. Ya. Yang kedua pembuatan jalur api untuk memisahkan area yang rentan kebakaran hutan. Dan yang ketiga penghijauan, melakukan penghijauan dan reboisasi untuk mengurangi risiko kebakaran hutan. Ya. Yang keempat pendidikan dan pelatihan. Dan Ya. yang kelima sistem deteksi dini. Ya. Kalau setelah terjadinya bencana kebakaran hutan, yang pertama adalah pemadaman api dengan cepat. Yang kedua evakuasi terhadap masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan. Dan yang ketiga memberikan pengobatan kepada korban yang terkena dampak kebakaran hutan. Yang keempat rehabilitasi terhadap area yang terkena dampak kebakaran hutan. Dan yang kelima adalah analisis pasca bencana. Ya, terima kasih.
Berarti setelah terjadinya kebakaran ada yang namanya rehabilitasi atau penghijauan. Yang kedua, ini fenomena yang terjadi sebelum kebakaran hutan adalah banjir. Ada yang bisa menyebutkan, silakan? Ya, apa Mbak Abiasa? Kalau terjadinya fenomena banjir, untuk mengurangi risiko bencana banjir yang seperti di foto, kita harus melakukan pembangunan tanggul. Kegunaannya agar mencegah air meluap ke daerah sekitar. Yang kedua, pembangunan waduk. Membangun waduk untuk menanggung air hujan dan mengurangi debit air. Yang ketiga, pembangunan saluran drainase. Membangun saluran drainase yang efektif untuk mengalirkan air hujan. Dan ada yang non struktural. Yang pertama, pengawasan penggunaan lahan. Mengawasi penggunaan lahan untuk mencegah pembangunan di daerah rawan banjir. Yang kedua, sistem peringatan dini. Membangun sistem peringatan dini untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang potensi banjir. Yang terakhir, pengelolaan risiko. Mengelola risiko banjir dengan melakukan analisis risiko dan mengembangkan rencana mitigasi. Solusi dari bencana tersebut, yang pertama, penghijauan. Melakukan penghijauan untuk mengurangi erosi dan meningkatkan resapan air. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Kegunaannya agar membangun infrastruktur yang tahan banjir seperti jalan dan jembatan. Yang ketiga, kerjasama masyarakat. Membangun kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga lain untuk melakukan mitigasi banjir. Berarti terima kasih untuk Mbak Abiasa. Berarti bagaimana pentingnya mempelajari konsep dasar geografi agar ketika kita terjadi bencana alam, kita bisa menanggulangi sebelum atau sesudah terjadinya bencana. Contohnya, kalau terjadi gempa bumi, sebelum terjadi kita harus ngapain? Ke luar area terbuka. Kalau di dalam ruangan kita harus berlindung di bawah. Itu. Terus ini saya bagikan lembar kerja, kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti dipresentasikan secara bergantian dan memberikan pendapat masing-masing. Ya. Boleh mencari di berbagai sumber, ada buku, LKS, atau internet. Kerjakan di sebaliknya saja, tidak masalah. Ya, gantian boleh. Bapak boleh ya di buku paket LKS ataupun internet. Ketuanya siapa? Mbak Uli ya?
boleh di buku LKS, buku paket, ataupun mencari di sumber internet. Ya, berikan contoh peristiwanya. Ada pertanyaan Mbak Uli? Bisa. Oke. Sudah. Ya. Semangat. Ya, begitu. Jadi dibagi, ada yang mencari, ada yang menulis. Satu ada contohnya ya, contoh peristiwanya ya. Rambutnya kelihatan.
Ya, satu saja. Susah. Susah. Kurang? Baru 3. Baru 3. Kurang berapa? 1. Kurang 1. Ya. Ya. Boleh. Bagian dari kelompok. Silahkan Mas Casario mau yang maju ke depan, boleh? Pembagian. Enggak, silakan. Kurang 1 ya. Sudah? Kelompok 3? Ya. Kelompok 1 juga kurang 1?
Kurang berapa Mas Ridwan? 2. Ya. Oh ya. Ditunggu ya temannya ya. Kalau sudah nanti gantian, ada yang presentasi, ada yang memberikan masukan atau tanggapan. Terima kasih. Nanti dibagi, ada yang maju ke depan. Dipersiapkan ya. Ya, dari kelompok 1 perwakilan 1. Ya, silahkan. Nanti ditanggapi. Ya, Mas. 8 menit lagi. Silahkan. Sudah. Kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah. Sudah ya? Sudah? Sudah selesai? Ya. Berarti ini nanti ada kelompok 1 yang presentasi maju ke depan, kelompok yang lain memberikan masukan atau ya, silahkan. Dari kelompok 1 kalau sudah siap, monggo maju ke depan. Kalau tidak kelihatan pakai kacamata saja, Le. Nggak apa-apa. Yang penting fungsinya. Silakan. Ya. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Tabiasa Dewi R, Devina dan saya sendiri yaitu Desario. Jadi kali ini saya akan melakukan presentasi atas tugas yang sudah diberikan oleh Basit. Kalau pertanyaan, apa yang dimaksud dengan konsep ruang dalam biografi? Berikan contoh. Pada suatu permukaan bumi, baik secara berulang maupun sebagian yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Contohnya adalah bencana alam seperti banjir Jakarta akibat hujan deras. 2. Bagaimana interaksi antara manusia dan lingkungan apa mengambil fenomena geografis? Berikan contoh. 2. Perubahan penggunaan lahan, dampak lingkungan dan adaptasi terhadap kondisi alam. 3. Jangan perbedaan antara lokasi relatif dengan lokasi mutlak. Perbedaan lokasi relatif dengan lokasi mutlak adalah relatif menjelaskan posisi suatu tempat berdasarkan hubungannya dengan tempat lain atau landmark. Mutlak menggunakan koordinat seperti garis dan bujur atau alamat jalan untuk menentukan posisi tetap yang tidak berubah. 4. Apa yang dimaksud perubahan dalam geografi? Berikan contoh. Perubahan dalam geografi adalah transformasi fisik, lingkungan, atau sosial yang terjadi pada suatu wilayah
Contoh perubahan iklim, penggunaan lahan dan pola pemukiman. 5. Bagaimana waktu mempengaruhi fenomena geografis? Berikan contoh. Waktu adalah kunci yang membentuk fenomena geografis dari skala harian hingga jutaan tahun. Skala yaitu contohnya 1 skala waktu sangat panjang jutaan tahun, misalnya pembentukan pegunungan atau pergeseran benua. 2 skala waktu menengah yaitu ratusan dan ribuan tahun. Contohnya adalah erosi dan melakukan atau pembentukan delta. 3 skala waktu pendek harian hingga tahunan, yaitu bisa pola cuaca ataupun siklus glasial. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Di depan dulu, Le. Di depan dulu. Ada masukan atau tanggapan dari jawaban kelompok 1? Ada? Adakah? Sudah tepat semuanya? Sudah? Sudah? Tidak ada masukan atau tanggapan yang lain? Tidak ada? Cukup? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan perwakilan 1 lagi untuk kelompok 4. Hah? 4? Silakan. 4 atau 3? Ya, 3 saja. Silakan, Mbak. Jangan takut salah ya. Jangan takut mencoba. Ya, jangan takut salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas dari kelompok kami yang beranggotakan Nabila Dwi Ardila, Intan Saraswati, dan Khalid Binatani. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan konsep ruang dalam geografi? Berikan contoh. Konsep ruang dalam geografi mengacu pada tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang menjadi wadah aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Contoh, ruang fisik, ruang sosial, ruang ekonomi, ruang relasional, dan ruang tata ruang. Pertanyaan 2. Bagaimana interaksi antara manusia dan Didengarkan. lingkungan dapat mempengaruhi fenomena geografi? Berikan contoh. 2. Manusia dapat merubah bentang alam, mempengaruhi iklim, dan menyebabkan bencana alam melalui aktivitas mereka. Contohnya, deforestasi, pencemaran, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan. Pertanyaan 3. Jelaskan perbedaan antara lokasi relatif dengan lokasi mutlak. Lokasi absolut menggunakan koordinat bintang dan bujur atau alamat yang tepat untuk menentukan lokasi yang spesifik di bumi. Sedangkan lokasi relatif mendeskripsikan lokasi suatu tempat berdasarkan hubungannya dengan tempat lain atau landmark di sekitarnya. Pertanyaan 4. Apa yang dimaksud perubahan dalam geografi? Berikan contoh. Perubahan pada permukaan alam fisik dan wilayah dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh faktor alam dan aktivitas manusia. Contoh, perubahan iklim, perubahan penggunaan lahan, perubahan bentuk muka bumi, dan perubahan batas wilayah. Pertanyaan 5. Bagaimana waktu mempengaruhi fenomena geografis? Berikan contoh. Waktu memainkan peran penting dalam fenomena geografis, baik dalam peristiwa alam maupun aktivitas manusia. Contoh, perubahan iklim, erosi, dan pertumbuhan bumi. Cukup presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, di situ dulu. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Tadi ada pertanyaan yang namanya lokasi absolut atau mutlak dan lokasi
Relatif. Kalau lokasi absolut atau mutlak itu berdasarkan titik koordinat bujur dan lintang. Kalau lokasi relatif berdasarkan jarak tempuh atau perbandingan dengan objek lain. Contohnya bagaimana? Jangan tahu. Kalau dikaitkan dengan konsep dasar geografi, misalkan nih, kalian sekolah di sini jaraknya sama, 2 km. Lokasi absolutnya 2 km. Jaraknya, jarak tempuh. Kalau berdasarkan lokasi relatif perbandingan dengan objek lain, jarak waktunya bagaimana kamu caranya ke sini lebih cepat? Kamu menggunakan ya, caranya itu transportasi yang lebih cepat menggunakan itu transportasi pribadi. Caranya biar lebih cepat, semisal kalian lewat jalan raya itu hambatannya lebih banyak, kalian melewati alternatif lain yang bisa ya mempercepat jarak waktu tempuh. Tuh, paham dari sini, paham? Terus ada lagi tadi apa, Mbak? Yang nomor 1 tadi, Mbak. Apa yang dimaksud dengan konsep ruang dalam geografi? Ya, kalau konsep ruang itu meliputi apa? Ruang fisik. Yang apa? Yang ditempati oleh ya makhluk hidup. Yang kedua, interaksi antara manusia dengan lingkungan. Ini salah satu contohnya. Misalkan ini, biar ada hubungannya enggak antara banjir secara alam dengan buatan manusia? Ada enggak kaitannya? Apa? Banjir secara terjadi secara alam dan buatan manusia. Enak enggak? Ada. Bagaimana? Ada tidak kaitannya? Kalau banjir secara istilahnya terjadi secara buatan, itu terjadi karena ulah manusia. Misalkan sembarangan. Kalau secara alam karena hujan lebat. Karena ya hutan sudah ya, maksudnya itu ya, secara alami atau buatan atau ulah manusia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada kesulitan dari materi tersebut atau soal tersebut? Tidak. Jadi dengan mempelajari konsep dasar geografi, kita bisa tahu manfaat dan fungsi dari geografi. Misalkan biar kalau terjadinya bencana, apa yang harus kita lakukan dan sesudah terjadi bencana. Ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya dibuka LKS-nya masing-masing. Halaman 16. Nanti dikerjakan ya.
pilihan ganda beserta uraian. Di buku tulis. Di buku LKS langsung aja, halaman 16 dikerjakan. Terus untuk selanjutnya besok kita akan mempelajari materi selanjutnya tentang peta. Ya. Katakan peta. Terima kasih banyak untuk partisipasinya anak-anak. Untuk partisipasinya anak-anak dalam diskusi kelompok hari ini. Adakah yang ditanyakan? Atau tanya jawab mengenai materi hari ini? Ada yang perlu ditanyakan? Boleh kepada temanmu atau kepada Bu Asih. Apa? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Asih. Dari rata-rata jawaban kalian, ya hampir sama. Karena menggunakan apa? Ya, satu media saja dan kurang variasi. Ya, kalian tidak hanya mencari, tidak hanya bisa di internet ya. LKS ada atau buku paket. Ya. Rata-rata hampir sama, tidak ada perbedaan. Ada? Ya, hanya tulisan ya yang berbeda, tapi rata-rata di sini semuanya jawabannya sama. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Asih yang tanya. Ya? Bu Asih yang tanya. Ini tadi apa? Ya. Silakan Mbak Ulia. Apa perbedaan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi? Ya, kalau ekologi dengan keruangan itu sama apa beda? Beda. Ayo. Ada pendekatan Sama. Beda nih, beda. kalau keruangan itu spasial, berupa struktur ruang dan proses ruang. Kalau ekologi itu tempat tinggal atau lingkungan makhluk hidup, dan bagaimana manusia berinteraksi dengan ya makhluk hidup yang lain atau lingkungannya. Ada pertanyaan lagi? Atau Bu Asih yang bertanya balik? Ya. Kalau studi klasik itu yang modern itu bagaimana? Bentar.
Kalau modern itu sudah berkembang sesuai dengan ya kemajuan zaman. Kalau klasik itu masih lama. Misalkan apa? Kalau dulu ilmu geografi menurut penelitian bumi itu bumi datar. Melalui penelitian lagi sekarang hasilnya geografi klasikal itu yang seperti itu loh. Klasikal yang masih zaman dulu. Modern sekarang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ya. Bu Asep boleh tanya? Boleh. Untuk mengetes kemampuan kalian? Ya. Kalau ini tadi kan mengenai fenomena banjir dan kebakaran. Lah, bagaimana tanda-tanda terjadinya gunung api yang akan meletus? Ayo, silahkan. Gempa bumi. Ya, apa Mas Jaduk? Silakan Mas Jaduk, apa? Naiknya suhu di sekitar permukaan itu dari dataran tinggi. Naiknya permukaan suhu mengakibatkan apa? Nek gunung api mau meletus, di sekitaran gunung itu suhunya naik, otomatis hewan peliharaan akan turun. Terus tanda-tandanya apa lagi kalau mau meletus? Erupsi secara ya sip, pintar. Kalau terjadinya gempa bumi, sudah ada alatnya belum untuk mendeteksi? Sudah. Di mana? Indonesia ada? Sudah ada? Kalau yang modern itu terjadi adanya di Jepang ya. Itu sudah ada alat pendeteksi dini. Jadi sebelum terjadinya gempa bumi, kalau di Jepang itu sudah ada pemberitahuan awal. Agar apa? Waspada, agar tidak ada istilahnya korban jiwa yang lebih banyak. Beda ya penanganannya. Di Jepang itu teknologinya lebih modern. Ya, terima kasih banyak anak-anak. Sekarang untuk asesmen terakhir, untuk mengetes kemampuan kalian, silahkan kalian kerjakan masing-masing, nanti dikumpulkan. Ya, dikasih nama, kelas. Ya. Nama, kelas, jawaban. Ya, langsung saja. Ditulis. Iya. Ya. Ini nanti dinilai ya. Akan Bose bagikan di pertemuan selanjutnya untuk nilainya.
Oh ya, terima kasih. Boleh mencari di internet dan sebagainya, buku. Sulit.
Wendy susah. Bagaimana, Bu? Bisa? Ada toh semua di LKS.
Kurang banyak. Sudah berapa? Tidak susah untuk dicari tuh. Ridwan Lontek, Mas Ridwan tidak membawa HP. Tapi ada ya di LKS sumbernya ada semua kan? Masih semangat kan? Pertanyaannya 5 tapi jawabannya ya, sedikit tau. Sedikit dilihat.
Pulpennya habis. Ya, ada 2. Yuk ini, yuk. Yuk. Sebentar lagi, silahkan di lima menit lagi kita kumpulkan. Belum selesai. Nah, Selesai ya. selesai. Ya, 5 menit lagi kita kumpulkan. Dua menit lagi silahkan dikumpulkan. Yang sudah silahkan langsung dikumpulkan ke depan saja. Ya Mas Galang, silahkan kumpulkan ke depan kalau sudah. Ya. Sudah, Mas Galang sudah. Ya. Terima kasih. Sudah? Sudah? Sudah selesai? Ya. Silakan dikumpulkan ke depan. Minta tolong. Ya, terima kasih Mbak Ardiasa. Ya, sudah. Ya, saya tunggu Mbak Nabila. Ya, terima kasih sudah semuanya. Mengingatkan kembali untuk tugas rumahnya mengerjakan LKS halaman 16. Terus untuk materi selanjutnya yaitu mengenai peta. Ya, kalau bisa nih ya, yang punya peta, mau peta dunia yang besar atau kecil di bawah. Nanti ini ada nilainya Bu Asih berikan pada saat pertemuan selanjutnya. Hari ini biar tambah semangat lagi, berdiri sebentar.
Ice breaking. Ice breaking sebentar saja. Yuk, mengetes kesemangatan kalian. Yuk, ini ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, klunya itu ya. Konsentrasi ya. Base yang memberikan aba-aba, kalian yang mengikuti instruksi Base. Yuk, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, pundak. Ya, sudah kelihatan itu ya. Ngantuk ya. Yo, lagi. Kepala, pundak, lutut. Nah, Mas Cesario, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, terima kasih. Biar itu ya. Kembali bersemangat lagi ya. Ya. Terima kasih banyak. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran mengenai konsep dasar geografi. Jika ada salah kata dan perbuatan pada saat pembelajaran hari ini, mohon dimaafkan dan terima kasih banyak untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam diskusi hari ini, keaktifannya terima kasih banyak. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk bertemu di pertemuan selanjutnya. Biar lebih semangat lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan agar kita sehat selalu. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum pulang kita pimpin doa. Silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Sekian dan terima kasih pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pulangnya hati-hati ya. 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 Silakan, boleh. Jangan lupa ya, di bawah. Siap. Itu nak. Diskripmu. Ya. Pulang, silakan. Silakan. Iya, hati-hati di jalan.